Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum ekstraksi soklatasi, yaitu ekstraksi minyak kemiri. Nah, seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek, Bapak sudah siapkan kegiatan pretest yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Siap Pak. Oke, selamat mengerjakan. Halo sahabat vokasi, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekstraksi soklatasi. Ekstraksi soklatasi merupakan salah satu jenis ekstraksi pada cair, di mana digunakan pelarut organik cair untuk mengambil suatu ekstrak dalam suatu padatan yang dilakukan secara berulang-ulang pada suhu tertentu dan pada tekanan tertentu. Salah satu pemanfaatan dari ekstraksi soklatasi dapat digunakan untuk mengekstrak minyak kemiri. Dewasa ini permintaan minyak kemiri di pasaran sangat meningkat. Hal ini tidak terlepas dari pemanfaatan minyak kemiri yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri cat, pada industri sabun, bahkan pada industri yang digunakan untuk mengolah minyak kemiri dijadikan sebagai bahan baku pembuatan biosolar. Nah, pasti sahabat sudah penasaran kan bagaimana prosesnya? Simak baik-baik video berikut. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian melaksanakan kegiatan pretest, pastinya semakin memantapkan pengetahuan kalian tentang apa yang akan kalian kerjakan pada kegiatan praktikum hari ini. Nah, sudah siap untuk praktek? Siap Pak. Oke, silakan siapkan peralatannya dan pakai APD kalian dengan baik. Baik Pak. Siswa mengenakan alat pelindung diri berupa baju kerja, hairnet, masker, sarung tangan, safety goggles, dan safety shoes. Baik anak-anak, semua peralatan ekstraksi soklatasi semuanya sudah tersedia di atas meja kalian masing-masing. Nah, pastikan kalian mengerjakan dengan hati-hati, runtut, dan kerjakan sesuai dengan prosedur yang telah kalian pelajari. Baik Pak. Oke, selamat bekerja. Tahap persiapan peralatan ekstraksi soklatasi meliputi: yang pertama, melakukan pengecekan alat. Selanjutnya, membersihkan peralatan dan area kerja sebelum digunakan. Kemudian, merangkai alat soklatasi. Dimulai dengan menyiapkan pemanas dan rangkaian statif pengkait.
serta dilanjutkan memasang labu alas datar, tabung soklet, dan kondensor. Kemudian melakukan pengecekan K3 operasi peralatan sokletasi. Setelah peralatan ekstraksi soklet sudah siap, selanjutnya yaitu persiapan bahan. Yang pertama, mempersiapkan bahan kemiri. Biji kemiri ditimbang secukupnya. Biji kemiri kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender yang bertujuan untuk memperluas bidang kontak dengan pelarut. Kemudian menyiapkan bungkus selongsong ekstraksi dengan menggunakan kertas saring. Memasukkan kemiri halus dalam selongsong kertas saring yang telah dibuat. Selanjutnya, mempersiapkan pelarut N-heksan yang diambil dengan menggunakan gelas ukur. Sekarang alat dan bahan siap digunakan. Proses pengoperasian peralatan ekstraksi soklet dimulai dengan memasukkan kemiri yang sudah dibungkus selongsong ke dalam tabung soklet. Kemudian memasukkan pelarut N-heksan ke dalam labu alas datar.
Setelah itu, memastikan semua rangkaian peralatan terpasang dengan baik. Selanjutnya, proses startup dimulai dengan menyalakan pompa air kondensor, menyalakan pemanas, dan melakukan pengaturan suhu pemanas sesuai dengan prosedur. Ya, jadi ini peralatannya sudah terpasang dengan baik. Yang penting kamu pastikan setiap sambungan itu jangan sampai terjadi kebocoran. Nah, untuk prosesnya, kira-kira bagaimana proses sokletasi itu bisa berlangsung? Yang pertama, Pak, pelarutnya akan menguap melalui tabung soklet, kemudian terkondensasi di kondensor. Setelah itu akan membasahi selongsong kemiri dan memenuhi tabung sifon. Kemudian cairan yang memenuhi tadi turun ke bawah. Akan turun ke bawah. Ya, jadi ketika sudah terpenuh, kemudian dia akan turun, itu disebut sebagai siklus pertama. Nah, setiap mulai terjadinya tetesan hingga nantinya sampai terpenuhi dan turun, kamu catat waktunya, sehingga itu bisa jadi acuan kamu untuk melaksanakan proses ekstraksi ini. Baik, Pak. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah kamu harus menjaga suhu operasi tersebut. Suhunya bisa kamu rubah, naikkan atau turunkan, disesuaikan dengan proses operasinya. Jangan sampai terlalu cepat ataupun terlalu lambat proses siklusnya. Baik, Pak. Proses ekstraksi dilakukan hingga terjadi beberapa siklus, ditandai dengan larutan menjadi kekuning-kuningan yang menandakan semakin banyak minyak kemiri yang berhasil terekstrak dalam pelarut. Setelah minyak kemiri terekstrak di dalam pelarut, proses sokletasi dihentikan. Proses shutdown peralatan ekstraksi soklet yaitu diawali dengan mematikan pemanas, kemudian mematikan pompa air kondensor. Tunggu beberapa saat hingga pelarut sudah berhenti mendidih. Kemudian lepaskan kondensor, tempatkan di tempat aman. Selanjutnya, mengambil bungkusan selongsong kemiri yang merupakan residu dengan menggunakan pinset. Residu kemudian dikeringkan dalam oven. Kemudian dilanjutkan dengan melepaskan tabung soklet, labu alas datar, dan setelah semua peralatan selesai digunakan, peralatan dibersihkan dan dirapikan kembali pada tempat yang disediakan. Selanjutnya, residu dikeringkan dengan menggunakan oven. Residu yang telah dikeringkan kemudian ditimbang dan dicatat masanya. Hasil larutan ekstrak diukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur. Catat dan kemudian masukkan dalam botol penyimpanan. Hasil ekstraksi disimpan dan siap untuk dimurnikan. Kesalahan yang sering terjadi dan harus menjadi perhatian selama proses ekstraksi berlangsung adalah rangkaian peralatan yang tidak terpasang dengan baik menyebabkan kebocoran pelarut N-heksan yang mengakibatkan jumlah pelarut N-heksan akan terus berkurang dan kehabisan untuk mengekstrak di siklus-siklus selanjutnya. Selain menyebabkan proses operasi ekstraksi menjadi tidak optimal, hal ini juga perlu dihindari. Karena jika N-heksan menguap keluar dan terlalu banyak terhirup oleh manusia, maka dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan keracunan. Hal ini sangat berbahaya. Nah, ini sudah selesai nih kegiatan praktikum ekstraksi sokletasinya. Ini hasilnya ada apa aja nih? Ada residu sama larutan ekstraknya, Pak. Nah, untuk larutan ekstraknya ini kan berarti belum jadi ya. Ini isinya apa aja ini? Larutan ekstraknya isinya minyak kemiri dan N-heksan. Nah, berarti nantinya untuk pemurnian yang lebih lanjut bisa digunakan proses lebih lanjut yaitu distilasi untuk memisahkan antara minyak kemiri dengan pelarut N-heksannya. Pak.
Jadi demikianlah serangkaian proses pengoperasian peralatan ekstraksi sokletasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat menambah wawasan kalian semua tentang proses ekstraksi minyak kemiri. Jadilah pribadi yang berkarakter, sopan santun, dan disiplin. SMK bisa, SMK hebat.